Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan membahas soal Olimpiade Sains bidang kimia untuk seleksi kabupaten kota tahun 2014. Dan kali ini akan kita bahas adalah soal PG nomor 11 sampai nomor 15. Sementara untuk nomor 1 sampai dengan nomor 10 sudah dibuatkan videonya dan linknya bisa dilihat pada deskripsi. Baik, sekarang kita mulai dengan nomor 11. Jumlah elektron valensi yang terdapat dalam ion oksalat. Nah, ini C2O42-, ini adalah ion oksalat. Nah, berapakah jumlah elektron valensinya? 2, 10, 32, 34, atau 44? Terlebih dahulu kita pahami apa yang dimaksud dengan jumlah elektron valensi yang ada pada suatu ion atau pada suatu senyawa. Nah, pengertiannya adalah seperti ini. Jadi jumlah elektron valensi pada suatu senyawa atau ion adalah jumlah elektron valensi dari atom, yang ada pada ion atau pada senyawa tersebut. Nah, seperti ini pada C2O42-. Berarti elektron valensi C tambah dengan elektron valensi O. Masing-masing C dikali 2, O dikali dengan 4, nanti tambah dengan 2 elektron karena bermuatan 2 min. Nah, sekarang eval C, kita tahu bahwa eval elektron valensi atau kita singkat dengan eval. Jadi eval C itu kan sama dengan 4 ya. Nah, kemudian karena jumlah atomnya ada 2, berarti 4 dikali dengan 2. 4 kali 2 berarti sama dengan 8. Sementara untuk eval dari O, nah ini eval dari O itu adalah 6. Nah, evalnya 6. Karena atom O-nya ada 4, berarti 6 dikali dengan 4. Nah, berarti sama dengan 24. Kemudian ditambah dengan 2 elektron, karena di situ muatannya ada 2 min, berarti dia kelebihan 2 elektron, jadi ditambah dengan 2 elektron. Nah, kalau sekarang kita jumlahkan, maka ini jumlahnya adalah 34 ya. Jumlah dari jumlah dari elektron valensi yang ada pada C2O42- adalah 34. Dengan demikian jawabannya adalah D untuk soal nomor 11. Baik, kita lanjut dengan nomor 12. Dari persamaan berikut ini, manakah yang merupakan reaksi oksidasi reduksi? Nah, berarti untuk menentukan apakah suatu reaksi itu redoks atau bukan, berarti kita harus mengetahui dulu apakah dalam reaksi tersebut ada atom yang mengalami kenaikan dan penurunan Bilox atau tidak. Jadi kalau ada yang mengalami kenaikan Bilox dan ada yang mengalami penurunan Bilox, maka reaksi tersebut merupakan reaksi redoks atau oksidasi reduksi. Baik, sekarang kita tentukan dulu bilangan oksidasi dari atom-atom yang ada pada reaksi-reaksi ini. Kita mulai dari yang bagian A. Nah, bagian A, reaksi antara HCl tambah Mg menjadi MgCl2 tambah dengan H2. Nah, kalau saya memprediksi di sini ada unsur bebas. Nah, kalau ada unsur bebas, kemungkinan dia merupakan reaksi redoks atau reduksi oksidasi. Tapi sekarang kita buktikan. Kita buktikan apakah reaksi ini redoks atau bukan. Nah, sekarang kita tentukan dulu Bilox H di dalam senyawa itu adalah +1. Kita tahu bahwa Bilox H dalam senyawa adalah +1. Dengan demikian berarti Bilox Cl-nya adalah -1. Sementara Mg, karena Mg di sini berupa unsur bebas dan kita tahu Bilox dari unsur bebas adalah 0. Kemudian Bilox Mg dalam senyawa adalah +2. Karena Mg ini merupakan unsur yang termasuk dalam golongan 2A. Jadi Biloxnya adalah +2 kalau dia berada dalam senyawa. Sementara Cl di sini Biloxnya berarti -1. Dan hidrogen karena berupa unsur bebas, maka Biloxnya adalah 0. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa terjadi kenaikan dan penurunan Bilox.
Sekarang kita lihat satu persatu apakah dalam reaksi ini ada yang mengalami kenaikan atau penurunan bilangan oksidasi. Nah, ternyata di sini ada yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi, yaitu unsur Mg. Mg beloknya dari 0 ini berubah menjadi +2. Berarti di sini terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Nah, kalau terjadi kenaikan bilangan oksidasi, maka unsur Mg mengalami reaksi oksidasi. Sementara unsur hidrogen, kita lihat di sini, hidrogen asalnya sebelah kiri beloknya adalah +1. Sementara di sebelah kanan beloknya adalah 0. Berarti di sini terjadi penurunan bilangan oksidasi. Nah, kalau terjadi penurunan bilangan oksidasi, berarti ini merupakan reaksi reduksi. Oke. Nah, berarti dengan demikian untuk reaksi yang pertama yang bagian A ini merupakan reaksi redoks atau reaksi oksidasi reduksi. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut ke nomor 13. Di sini adalah dari pernyataan berikut ini, manakah pernyataan yang benar untuk menjelaskan sifat-sifat yang dikaitkan dengan ikatan ionik dan ikatan kovalen. Nah, jadi yang dikaitkan dengan ikatan ionik, antara ikatan ionik dengan ikatan kovalen. Jadi kuncinya di sini ya. Kita bahas mulai yang pertama, senyawa kovalen tidak dapat membentuk suatu elektrolit. Ini pernyataan ini salah ya. Salah kenapa? Karena memang senyawa kovalen itu ada yang bisa membentuk suatu elektrolit. Contohnya adalah HCl. HCl adalah suatu senyawa kovalen yang bisa menghantarkan arus listrik. Jadi yang A salah. Lalu kita lihat sekarang yang B. Senyawa kovalen dengan titik leleh tinggi hanya terjadi bila terdapat ikatan hidrogen. Ini juga pernyataan yang salah. Kenapa salah? Sebab ada ikatan kovalen yang tidak memiliki ikatan hidrogen pun ternyata titik lelehnya tinggi atau titik lelehnya tinggi. Seperti misalkan silikon. Nah, silikon itu merupakan ikatan kovalen raksasa dan tidak memiliki ikatan hidrogen, tetapi titik lelehnya tinggi. Lalu sekarang kita lihat yang bagian C, beberapa senyawa kovalen yang mengandung oksigen dan hidrogen dalam molekulnya dapat membentuk ikatan hidrogen. Nah, ini memang betul bahwa dalam suatu senyawa yang mengandung hidrogen dan oksigen ada yang bisa membentuk ikatan hidrogen. Walaupun tidak semua senyawa yang mengandung oksigen dan hidrogen dapat membentuk ikatan hidrogen. Tapi di sini ada kata beberapa senyawa. Nah, jadi ini bisa benar ya jawaban ini. Tapi kita lihat dulu yang bagian D dengan bagian E. Ikatan ionik dan ikatan kovalen keduanya tidak dapat terjadi dalam suatu senyawa yang sama. Ini pernyataan yang salah. Kenapa salah? Karena memang bisa saja ikatan ionik dan ikatan kovalen terjadi dalam satu senyawa yang sama. Contohnya NH4Cl. Nah, bisa membentuk NH4+ dan Cl-. Nah, itu berarti ikatan ion. Sementara di dalam NH4+-nya sendiri itu ada ikatan kovalen. Sementara yang terakhir bagian E, senyawa ionik berbeda dari logam, di mana senyawa ionik tidak menghantarkan listrik dalam keadaan padat. Nah, ini pernyataan juga benar bahwa memang betul bahwa senyawa ionik beda dengan logam. Kalau logam bisa menghantarkan listrik dalam keadaan padat, tapi senyawa ionik tidak. Kalau melihat fakta ini, alternatif jawabannya bisa C, bisa E. Tetapi kalau saya meninjau yang paling tepat, ini yang paling tepat adalah yang bagian E. Baik, sekarang kita lanjut ke nomor 14. Suatu reaksi kimia eksotermik berlangsung dalam dua tahap reaksi. Nah, jadi reaksi terus tahap satunya menghasilkan intermediate atau hasil antara. Kemudian dari hasil antara tahap 2 menghasilkan produk. Nah, energi aktivasi tahap 1 adalah 50 kJ per mol.
sedangkan perubahan entalpi reaksi keseluruhan adalah min 100 kJ per mol. Nah, berdasarkan data tersebut, manakah diagram yang menggambarkan diagram tingkat energi untuk reaksi ini? Kalau kita melihat reaksinya adalah eksotermi, eksoterm, maka kemungkinan jawabannya bukan C. Jadi yang C adalah salah. Karena kalau yang C adalah reaksinya endotermi. Kita lihat dari energi dari produk. Energi produk ini berada di atas energi reaksi. Berarti ini adalah endotermi. Jadi yang mungkin adalah A, B, D atau E. Kemudian berikutnya, kalau kita melihat bahwa reaksi ini terdiri dari dua tahap 1 dan tahap 2, berarti di sini ada dua puncak. Dalam grafiknya ada dua puncak. Ada dua puncak energi aktivasi. Nah, dengan demikian kemungkinan jawabannya adalah D atau E. Berarti yang A ini salah, B juga salah, karena di sini hanya ada satu puncak. Lalu sekarang berikutnya kita lihat energi aktivasi tahap 1. Kalau energi aktivasi tahap 1-nya adalah 50 kJ, kita amati di bagian D dan bagian E. Nah, energi aktivasi itu adalah energi dari pereaksi sampai dengan puncak. Nah, itu namanya energi aktivasi. Nah, kalau kita melihat di sini di bagian D, energi aktivasinya kan di sini mulainya dari 0 sampai dengan 50. Jadi puncaknya ada di 50. Tapi kalau di bagian E, ini 0 sampai dengan 100. Jadi ini tahap 1 energi aktivasinya 100. Kalau di sini energi aktivasinya adalah 50. Jadi kemungkinan jadi jawaban yang paling tepat adalah bagian yang D. Di sini karena energi aktivasinya 50, sementara di sini energi aktivasinya adalah 100. Dengan demikian bagian E ini juga salah. Nah, kenapa salah? Tadi karena disebutkan energi aktivasinya adalah 100 untuk tahap 1. Maka yang paling tepat adalah jawabannya D. Kita lihat nomor 15, arus listrik 0,0965 ampere dialirkan ke dalam 50 ml larutan NaCl 0,1 molar selama 1000 detik. Maka konsentrasi OH-, nah ini maksudnya adalah OH-, konsentrasi OH-. Nah, konsentrasi OH- dalam larutan adalah 0,005 atau 0,02 molar. Nah, ini optionnya dari A sampai dengan B. Sekarang kita lihat gambar elektrolisis larutan NaCl. Nah, di sini ada larutan NaCl yang kemudian di dalamnya dimasukkan katoda dan anoda. Nah, kemudian dihubungkan dengan sumber arus listrik dan nanti akan terjadi reaksi elektrolisis pada katoda dengan anoda. Bagaimana reaksi yang terjadi pada proses elektrolisis dari larutan NaCl? Nah, ini reaksinya. Jadi di dalam larutan NaCl ini terdapat ion Na+ dan ion Cl-. Maka pada katoda yang bertanda negatif ini nanti yang akan bereaksi adalah air, bukan Na+. Nah, ini terjadi karena memang potensial reduksi dari H2O lebih besar daripada potensial reduksi Na+. Maka di katoda yang bereaksi adalah H2O, yaitu reaksinya 2H2O tambah dengan 2 elektron menghasilkan gas hidrogen dan OH-. Sementara pada anoda yang akan bereaksi adalah ion Cl-. Nah, reaksinya adalah Cl- menjadi Cl2 tambah 2 elektron. Nah, ini harusnya 2 ya, VPC yang kedua 2 Cl-. Nah, untuk mengetahui berapa konsentrasi OH- yang ada dalam larutan yang dihasilkan pada katoda, terlebih dahulu kita harus melihat faktor konversi. Nah, ini untuk mengetahui berapa mol elektron yang digunakan di dalam proses elektrolisis ini. Nah, 1 Faraday itu sama dengan 96.500 Coulomb, sama dengan 1 mol elektron. Nah, sementara arus yang digunakan di sini adalah 0,0965 ampere selama 1000 detik. Nah, ini kita rubah dulu ke dalam Coulomb. Nanti kita konversi ke dalam 1 mol elektron. Nah, untuk mengubah arus listrik dalam ampere ke dalam Coulomb, tinggal dikalikan saja ampernya
hasilnya dengan waktu. Nah, berarti 0,0965 dikalikan dengan 1000. Nah, ini hasilnya adalah 96,5 Coulomb. Kalau sekarang 96.500 Coulomb itu sama dengan 1 mol elektron, berarti kalau arus listriknya sebesar 96,5 Coulomb itu sama dengan 96,5 dibagi dengan 96.500. Nah, berarti ini sudah menjadi mol elektron. Hasilnya adalah 0,001 mol elektron. Nah, berarti arus listrik yang digunakan dalam satuan mol elektron adalah 0,001 mol elektron. Ini tadinya kan dalam ampere selama 1000 detik, ini sama dengan 0,001 mol elektron. Dalam persamaan reaksi di katoda, ini 2 mol elektron itu menghasilkan 2 mol OH-. Berarti kalau sekarang 2 mol elektron sama dengan atau menghasilkan 2 mol OH-. Nah, OH- ya. Menghasilkan 2 mol OH-. Maka sekarang kalau mol elektronnya sebesar 0,001 mol, ini juga sama akan menghasilkan 0,001 mol OH-. Nah, sekarang maka konsentrasi dari OH-nya adalah, nah sekarang konsentrasi OH- ini berarti sama dengan konsentrasi OH-nya sama dengan mol dibagi liter. Nah, kalau konsentrasi itu kan mol per liter. Nah, sekarang molnya adalah tadi berapa? 0,001 lalu dibagi dengan volumenya adalah 50 ml. Kita rubah ke dalam mol, ke dalam liter, berarti 0,05 ya, 0,05 liter. Sehingga akan menghasilkan konsentrasi OH- sebesar 0,02 molar. Jadi mol per liter 0,01 dibagi 0,05, 50 ml kita rubah ke dalam liter. Hasilnya adalah 0,02 molar. Berarti konsentrasi OH- yang dihasilkan pada proses elektrolisis tersebut adalah 0,02 molar. Sehingga jawabannya adalah E ya. Jawabannya adalah E. 0,02 molar. Demikianlah pembahasan soal Olimpiade tahun 2014 untuk kimia tingkat kabupaten nomor 11 sampai 15. Untuk nomor-nomor selanjutnya nanti kita lihat pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.